Makan siang, makan malam, di lauk 5 ribuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan rezeki sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan Karesek pada sore hari ini. Selawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan pada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarganya dan sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan kemuliaannya melalui apa yang beliau sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan senantiasa kita mengharap syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Maya Safitri MM selaku KTU Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Irfani SE MAPPSC. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada dosen serta tendik yang berkesempatan hadir pada Zoom sore hari ini. Dan juga yang saya banggakan kepada teman-teman Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 59, 58, 57, dan 56 yang hadir pada Zoom ini. Senang sekali rasanya saya Rian Lukita dari XR 58 bisa menemani teman-teman sebagai Master of Ceremony dalam acara kajian ringan seputar ekonomi syariah pada sore hari ini dengan tema Tips on how to get the overseas opportunity and how to turn failure into success. Take a bold step to overseas, get closer to your dream. Yang artinya tips cara mendapatkan kesempatan ke luar negeri dan cara mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Ambil langkah berani untuk luar negeri untuk meraih mimpimu. Sebelum itu, saya akan memberitahukan teknis kajian ringan seputar ekonomi syariah pada hari ini, yaitu diharapkan kepada peserta yang tidak ada kendala bisa mengaktifkan fitur kameranya serta menonaktifkan mikrofonnya saat acara berlangsung, dan mengaktifkannya saat melakukan sesi tanya-jawab. Oke, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelum itu, izinkan saya membaca CV pemateri yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu dengan nama Siti Hawalina Simbolon. Pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dengan mendapatkan beasiswa mahasiswa berprestasi. Pada tahun 2021, beliau terpilih menjadi top 3 dalam pemilihan pertukaran pelajar pemuda antar negara PPAN, Indonesia, Singapura, dan Australia. Beliau juga terpilih sebagai moderator dalam acara Dubai Expo mewakili Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan. Lalu beliau juga melaksanakan praktik kerja lapang atau magang selama 6 bulan di salah satu lembaga nasional milik negara yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX. Pada tahun 2022, beliau mendapatkan beasiswa MBUS dari Kemendikbud untuk mengikuti online short course di Harvard University, Amerika, dan University of Adelaide, Australia. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 5 orang dari seluruh applicants di seluruh dunia sebagai penerima beasiswa LISS Championship, yakni beasiswa dari University of Leeds di Inggris untuk menempuh pendidikan kelas pendek di sana. Pengalaman organisasi, beliau pernah jadi penulis yang menjabat sebagai Strategic and Control Research di Tersalur Charity Community, menjadi anggota di AIA atau Australia Indonesia Youth Association dan menjadi anggota divisi pendidikan di HIMAN atau Himpunan Mahasiswa Manajemen. Wah, sungguh luar biasa sekali. Mari kita sapa dulu Mbak Hawa, selamat sore, apa kabar? Apa suara saya terdengar? Halo Mas Rian, iya boleh terdengar. Oke nih, sebelumnya panggilannya apa nih Kak? Kak, Mbak, atau Bu nih biar kita lebih akrab nih Kak? Boleh panggil Kak, Mbak juga boleh, yang nyamannya manggil apa nih? Manggil Kak aja kali ya, Kak Hawa ya? Boleh. Oke, baiklah. Sebelumnya gimana, apa kabar nih Kak? Untuk hari pekan ini, untuk di pekan-pekan ini Kak? Alhamdulillah kabarnya baik, cuman cuaca Indonesia sekarang masih kurang menentu ya, kadang hujan, kadang panas gitu. Mas Rian gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, walaupun sama sih kayak di musim pancaroba emang kadang kesehatan juga terkadang menurun itu, tapi alhamdulillah sekarang sehat walafiat.
Oke, untuk mempersingkat waktu ya Kak, bagaimana kita langsung masuk ke sesi penyampaian materi Kak? Apakah Kakak siap Kak? Boleh, boleh. Oke, untuk para hadirin dipersilakan cari posisi paling enak untuk mendengarkan penyampaian materi dari Kak Hawa. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Hawa. Oke, sepertinya sudah bisa saya mulai. Oke, untuk teman-teman semuanya, salam kenal sebelumnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawarina Simbolon. Sebelum kita masuk ke presentasi, mari kita kenalan dulu. Saya Siti Hawarina Simbolon, biasa dipanggil Hawa atau Rina. Sekarang ini saya baru saja lulus sidang skripsi, dan insya Allah akan mengadakan graduation ceremony atau wisuda pada akhir bulan ini. Jadi sebelum saya memaparkan materi, ini ada beberapa gambar saya dulu, ada di London, ada di Scotland, ada di Dubai, dan nanti kita bakalan bahas apa aja sih peristiwa-peristiwa atau apa aja sih pengalaman-pengalaman saya yang ada di gambar tersebut gitu. Oke, slide-nya mungkin boleh dilanjutkan. Nah, sebelumnya saya pada tahun 2021, kemarin Desember, saya berkesempatan menjadi moderator di Dubai Expo. Itu saya berangkat bersama dengan Ministry of Finance, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan saya mewakilin KNEKS bersama KNEKS juga. Di situ kita membahas 2 seminar. Yang pertama ada Islamic Finance dan juga Research and Education. Di sini itu saya ada gambar foto saya bersama dengan tim-tim dari Kemenq. Bisa dilihat saya sendiri yang perempuan di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti selanjutnya di slide selanjutnya ada beberapa cuplikan yang bisa melampirkan dari sedikitnya kegiatan saya saat di Dubai. Nah, waktu itu kita kegiatannya itu offline dan online gitu teman-teman. Jadi untuk offline-nya kita langsung ke Dubai, dan untuk online-nya itu disiarkan secara langsung live dari YouTube-nya Kemenq. Ini ada video saya saat menjadi moderator di seminar yang diadakan oleh Kemenq. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ini bisa dibilang cukup aktif dalam hal-hal akademik, tapi saya juga aktif dalam hal-hal organisasi. Saya sendiri ikut menjadi
anggota dari 3 organisasi. Yang pertama itu organisasi tersalur. Tersalur ini pusatnya ada di Jakarta, tapi kita buka pusat sendiri di Medan. Jadi ini tuh kegiatan volunteering. Kita mengajar anak-anak di perdesaan, kita memberikan edukasi kepada beberapa wanita gitu. Dan juga untuk organisasi lain, saya terikut dalam AIA, menjadi anggota di AIA, yaitu Australia Indonesia Youth Association. Ini pemuda-pemuda Indonesia dan Australia yang tergabung di dalamnya. Selain itu, saya juga ikut serta menjadi anggota divisi pendidikan di himpunan mahasiswa manajemen di kampus saya di Universitas Medan Area. Nah, kemarin sekitar tahun lalu pada bulan September, saya tahun 2020 saya sempat menjadi 2021 teman-teman, saya sempat menjadi karyawan magang di KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Waktu itu setelah 3 bulan magang, saya magang di bawah Direktorat Infrastruktur, di bawah Bapak Direktur Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat. Di situ setelah 3 bulan magang, saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di sharing session-nya KNEKS. Waktu itu rasanya masih deg-degan dan sempat ingin terima nggak ya, karena waktu itu kita sharing session-nya nggak hanya di depan karyawan, tapi kita di depan direktur-direktur, direksi-direksi. Jadi membuat saya nervous juga, apakah saya bisa kira-kira menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah saya bisa untuk tampil di depan para direktur-direktur gitu. Tapi alhamdulillah saya menerima tantangan dari kepala direksi saya, Bapak Inza waktu itu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik sharing session-nya. Dan salah satu alasan saya bisa menjadi moderator di Dubai Expo juga adalah sharing session ini gitu. Nah, kemarin itu teman-teman, saya juga sempat masuk koran ya, karena menjadi delegasi untuk acara Dubai Expo. Terus pada acara ini beberapa lampiran dari acara yang kita awalnya breakfast, tukar kartu nama, dan lain-lain. Terus juga ada sedikit cerita nih. Saya itu kebetulan kemarin perginya sama salah satu dosen IPB, Bapak Irfan Syauqi Baik. Waktu itu kita perginya bareng-bareng, tapi pulangnya beda. Pak Irfan pulang 2 hari lebih cepat kalau tidak salah. Dan saya pulang bersama Bapak Direktur dan juga Kepala Direksi dari KNEKS. Nah, ada cerita fun-nya ini adalah saat pulang itu alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk ngerasain first class lounge-nya itu gimana gitu sama Pak Direktur. Jadi alhamdulillah amazed sih, soalnya selalu perginya kemana-mana itu kan naik ekonomi ya, nggak pernah ngerasain first class lounge gitu. Tapi alhamdulillah ini berkesempatan juga. Jadi ada acara, ada cerita-cerita yang menyenangkannya lah, banyak yang menyenangkan gitu. Nah, setelah dari itu, saya kembali dan karantina itu bulan Januari. Di bulan Januari itu juga saya ada tahu program MBUS. Ini tuh udah direalisasikan ke beberapa universitas. Saya rasa di IPB juga ada program MBUS ini. Kita ngambil short course secara online dan dibiayai oleh Kemendikbud gitu. Bisa kampus di Indonesia ataupun kampus di luar negeri. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan beasiswa juga sama, dan saya mengambil short course di the University of Adelaide sama Harvard University. Ini saya salah satunya mahasiswa di universitas saya yang dapat beasiswa ini. Satu lagi di samping saya itu adalah dosen dari universitas saya di Medan yang keterima beasiswa ini juga gitu. Ini juga masih sama Harvard Medical School. Nah, teman-teman, setelah itu, setelah bulan Januari saya menjalani short course-nya itu bulan Maret, 3 bulan Maret, April, Mei, dan bulan Juninya, Juni ke Juli, itu saya berangkat. Saya berangkat ke UK untuk menjalani program summer course atau summer school dari University of Leeds. Nah, untuk ceritanya sendiri, ini nih ada foto saya bersama 4 teman saya penerima beasiswa atau awardee-nya. Jadi dari seluruh dunia yang keterima beasiswa ini hanya 5 orang. Setiap tahunnya 4 sampai 5 orang. Dan untuk
orang Indonesia lain, ada juga orang Indonesia lain tapi self-funded, tidak dapat beasiswa gitu, kurang lebih. Nanti saya ceritakan lebih lanjutnya gimana struggle-nya dan lain-lain. Saya boleh ceritakan gimana caranya tahu info-info seperti ini. Ini kita ada kegiatan social excursion. Ini seru banget teman-teman karena kemarin tuh saat saya di Leeds, acara-acara kayak gini selain kita tuh belajar di kelas, kita tuh setelah kelas kita ada acara-acara sosial kayak gini untuk mempererat hubungan kita bersama teman-teman kita yang lain gitu dan memperluas networking kita. Ini saya bersama teman-teman saya yang dari negara-negara lain. Nah, ini kita sama juga, kita ada social excursion. Jadi untuk mempererat hubungan kita, kita juga dikasih setiap minggunya itu salah satu trip gratis gitu dari university-nya untuk hiking dan lain-lain gitu. Jadi ini saya ada hiking, ada ke rumah kerajaan gitu untuk mempererat hubungan antara pertemanannya ini juga gitu. Nah, side-nya saya juga karena saya menyelam sambil minum air tuh kata orang-orang. Jadi saya kemarin itu belajar. Sebelumnya saya ngambil modul di University of Leeds itu modulnya namanya sociopreneurship. Kenapa saya ngambil itu? Karena saya ngerasa sociopreneurship ini di Indonesia ini sebenarnya banyak yang menerapkan, tapi masih banyak yang belum tahu kalau mereka itu sociopreneurship. Jadi saya mengambil modul sociopreneurship dan selain kita itu kemarin itu belajar, enaknya itu kalau misalnya lagi weekend atau setelah course kita bisa keliling, jalan-jalan keliling UK seperti di gambar ini. Saya ke Mansi, ke Liverpool, sempat juga ada acara 17 Agustus saya bertemu dengan Pak Dubes di KBRI gitu. Nah, teman-teman, kalau sociopreneurship ini kan dia adalah secara singkatnya itu adalah usaha yang tujuannya, purpose-nya tidak hanya untuk mencari profit atau keuntungan, tapi harus juga bermanfaat untuk lingkungan ataupun untuk orang-orang sekitar. Harus istilahnya memasukin SDG lah di dalamnya. Jadi kita kemarin selain dikasih tugas, assignment berupa case study atau esai, kita juga langsung terjun langsung untuk studi banding di beberapa tempat. Contohnya kita kemarin sempat ke Coal Mining Museum, jadi kita ke batu bara, terus kita diajarin batu bara itu di UK itu gimana, proses pembersihannya itu gimana, ini contoh dari batu baranya. Selain itu juga kita ke recycling, tempat pembuangan akhir sampahnya di kota Leeds itu, kita benar-benar dikasih tahu gitu apa aja kegiatan mereka di sana, mereka mengoperasikannya pakai komputer, mereka mengurangi sumber daya manusia dalam mengoperasikannya, jadi semuanya itu benar-benar dikasih tahu gitu. Jadi kita tidak hanya dikasih tugas, tapi kita juga studi banding ke beberapa tempat, teman-teman. Oke, selain itu kemarin itu teman-teman saya juga sempat ke teman-teman ada yang tahu Mark and Spencer ya. Kalau di Indonesia kan Mark and Spencer itu dia fokusnya hanya menjual hal-hal yang berkaitan dengan fashion atau sabun atau sampo dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya di UK sendiri, Mark and Spencer itu kan asalnya dari UK ya. Kalau di UK itu dia menjual hal-hal yang berkaitan dengan makanan, supermarket, fashion, semua itu dijual sama Mark and Spencer. Jadi untuk tugas akhirnya dari modul saya kemarin itu kita disuruh case study dan buat esai gitu tentang Mark and Spencer dan dampak-dampak Mark and Spencer ke lingkungannya, gimana dia deal dengan lingkungan, dengan sosial dan lain-lain. Nah, selain kita dikasih tugas, kita juga langsung datang ke Mark and Spencer-nya. Jadi enaknya itu kalau belajar di luar negeri itu ternyata kita langsung terjun nih ke perusahaannya tersebut. Nah, untuk saya kemarin, kasus saya kemarin itu saya langsung terjun ke Mark and Spencer, terus kita boleh dikasih kesempatan untuk bertanya ke karyawan-karyawannya, mungkin tentang work-life balance atau yang lain-lain kita boleh tanya. Selebihnya dari itu kita juga bisa tahu sejarah dari Mark and Spencer ini gimana. Jadi setiap tahun itu ada, setiap 10 tahun dekade kalau tidak salah, itu tuh ada dijelaskan
Mark Spencer ini pertumbuhannya gimana, kapan dia mulai dealing dengan environment-nya, kapan dia mulai gimana aja gitu advertisement-nya, semua itu dijelaskan. Jadi kita jadi lebih luas karena kan sebelum kita studi banding ke perusahaan Mark and Spencer ini kita cuma bisa research di internet ya. Tapi sekarang kita bisa langsung ke Mark and Spencer-nya untuk bisa lebih tahu lebih lanjut gitu tentang perusahaannya itu. Nah, kemarin itu saya sudah sempat magang, sudah sempat berorganisasi, sudah sempat menjadi moderator dan lain-lain. Saya ngerasa ada banyak sekali skill yang harus kita punya gitu. Tapi setidaknya ada 6 skill yang saya rekomendasiin buat teman-teman punya gitu di masa yang saat ini. Di antaranya itu ada 6 skill, yaitu menurut saya yang pertama itu basic technology. Basic technology kenapa? Karena kita sekarang udah era digital ya teman-teman. Setidaknya kita udah harus tahu basic technology itu gimana cara menggunakan teknologi dan lain-lain. Terus yang kedua critical thinking. Ini itu sangat berpengaruh karena untuk magang sendiri kalau kita mempunyai pemikiran yang kritis, problem solving yang bagus, kita tuh lebih dikenal sama atasan kita. Kita tuh lebih mudah dikenal lah, lebih mudah naik istilahnya kayak gitu. Untuk nulis esai sendiri juga ini sangat berpengaruh gitu, karena untuk kemarin saya kuliah di luar negeri itu benar-benar kita tuh banyak esainya, jadi critical thinking ini sangat-sangat perlu untuk dimiliki. Yang ketiga adalah negotiation skill. Negotiation skill ini menurut saya hal yang sangat direkomendasi untuk kalian punya, untuk kita punya, karena ini bisa berdampak sangat bagus untuk kita bersosialisasi saat kita kerja kelompok. Ini sangat bagus. Selain itu untuk kerjaan juga sangat bagus gitu. Terus yang keempat itu seharusnya ESQ, spiritual juga. Tapi ini saya kecilkan menjadi EQ aja. Kenapa emotional intelligence, emotional ini bagus gitu ya teman-teman? Karena saya ngerasa zaman sekarang ini kalau misalnya EQ, kita tuh bisa memperoleh kepintaran kita dengan berlatih gitu. Tapi kalau udah namanya emosional, ini tuh agak lebih susah untuk diterapkan gitu. Jadi saya ngerasa kalau kita sudah mempunyai EQ yang oke, insya Allah yang lain akan bisa ngikut gitu. Terus yang kelima adalah time management. Itu saya sangat rekomendasi untuk kita semua punya, karena kita bisa mengatur apa aja yang harus kita kerjain dan kita jadinya lebih banyak waktu untuk menjadi produktif. Yang terakhir adalah self reflection. Untuk self reflection nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, self reflection ini kenapa teman-teman ini sangat penting? Karena yang pertama, kalau kita tuh tahu kita tuh sukanya di apa, kita tuh lebih mudah mengklarify diri kita gitu. Apalagi kalau untuk teman-teman yang udah punya rencana untuk lanjut studi ke luar negeri ya, kita tuh kan nanti kalau untuk mau admission-nya kita perlu essay teman-teman, kita perlu personal statement atau motivation letter. Nah di situ tuh kita tuh mendeskripsikan diri kita. Kenapa harus kita yang menerima beasiswa ini? Contohnya, kenapa kita mau mengambil jurusan ini gitu kan, rata-rata personal statement itu seperti itu. Kalau kita sudah tahu apa yang kita suka, apa kegagalan kita, gimana kita overcome dari kegagalan itu, gimana kita handle dengan situation, itu otomatis kepercayaan kita ini akan berubah menjadi action. Kita akan tahu apa yang kita harus lakukan dan akan menjadi result at the end gitu. Jadi ini adalah satu hal yang paling penting untuk dipunya oleh teman-teman, self reflection. Mungkin ini susah untuk diterapkan karena mungkin sistem pendidikan kita yang dari dulu udah memberikan kita mendoktrin kita untuk bisa di semua pelajaran gitu dari SD, SMP, SMA. Tapi perlahan pasti insya Allah bisa mulai mengkotak-kotakan apa yang kalian suka, kelemahannya apa, kelebihan kalian apa, terus itu juga sangat membantu kalian dalam memilih pekerjaan kalian sesuai passion kalian. Kalau misalnya kalian udah tahu gitu apa aja gitu kelebihan dan kekurangan kalian. Apalagi kemarin saya di England itu saya dikasih kayak reflective log. Jadi kita setiap hari itu kita tulis kita tuh hari ini ngapain aja biar kita tuh nggak lupa. Terus nanti tulisan dari reflective log itu bisa kita jadikan jadi essay juga kalau misalnya kita perlu gitu. Oke, ini saya mau cerita soal kegagalan saya.
Sebenarnya banyak kegagalan yang terlampirkan, tapi sepertinya tidak cukup kalau untuk cerita satu-satu kegagalan yang sudah saya dapatkan. Ini saya tuh teman-teman kemarin tuh sebelah kanan ini adalah lampiran dari penolakan visa saya. Jadi saya tuh harusnya berangkat pada 22 Juni tahun ini. 2 hari sebelum saya mendapatkan pengumuman kalau visa saya ditolak. Di sini tanggal 20 Juni, sementara tiket pesawat saya itu tanggal 22 Juni, saya udah harus pergi. Nah, saya baru dapat pengumuman kalau visa saya itu diterima 2 hari sebelumnya, dan waktu itu saya benar-benar sangat hancur gitu ya, karena ini kan udah di depan mata. Gimana nih, pilihan saya cuma 2, saya mau nyerah, nggak pergi. Saya udah ngomong sama University of Leeds-nya, ini gimana, dan University of Leeds-nya menyarankan saya untuk di-refer ke tahun depan. Mereka tetap akan ngasih beasiswa untuk saya, tapi mereka tahu kan kalau ngurus visa lagi itu takes time, itu keluarnya 8 minggu lagi, jadi nggak memungkinkan, course-nya kan sudah selesai, sementara course-nya itu dimulai pada akhir Juni gitu kan. Jadi pilihan saya cuma 2, saya mau nyerah, atau saya mau masih berjuang untuk berangkat ke UK tahun ini, tapi belum pasti gitu, apakah saya masih tetap bisa pergi atau enggak. Istilahnya cuman 5% lah kesempatan saya bisa pergi atau tidak. Karena kalau ngulang buat visa ini lagi, itu tuh harus reapply lagi, dan waktu keluar visanya itu yang seperti saya sampaikan tadi, 6-8 minggu gitu kan. Jadi saya mulai uring-uringan, mulai depres karena tinggal pergi udah packing tapi tiba-tiba visanya ditolak gitu kan. Jadi saya coba kontak embassy, saya telepon embassy, saya email, semua saya udah ngelakuin sampai saya ke Jakarta lagi untuk ngurus visa, dan alhamdulillahnya karena embassy tahu ini bukan kesalahan dari saya, jadi alhamdulillahnya embassy sangat suportif dan embassy mau menolong saya untuk mempercepat visa saya, tapi saya tetap harus ngulang dari awal lagi. Jadi saya harus reapply visa, tapi embassy mau bantu mempercepat keluarnya visa itu gitu. Karena mereka tahu saya udah ngasih dokumen dan bukti-bukti proof kalau ini tuh bukan kesalahan dari saya kan. Dan alhamdulillah akhirnya saya berhasil berangkat tahun ini walaupun telat 2 minggu, tapi alhamdulillah. Jadi dari pengalaman saya, ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman. Kalau menurut saya gimana sih cara kita tuh deal dengan kegagalan itu? Yang pertama kita tuh harus mencoba untuk nggak negatif dulu pikirannya. Memang susah sih kalau kita lagi mengalami kegagalan itu, susah banget untuk nggak negatif tuh, susah banget ya. Tapi instead of berpikir negatif saat kita mengalami kegagalan, coba calm down dulu, coba berdoa dulu sama Allah, terus kita cari apa sih titik terangnya gitu. Look for the opportunities. Apa sih kesempatan yang bisa kita tukar nih, kegagalan menjadi kesempatan apa gitu. Ya celahnya itu di mana. Walaupun kemarin itu sangat mustahil ya saya bisa berangkat. Istilahnya benar-benar cuma 5% saya bisa berangkat dari 100%. Tapi wallahu alam berkat doa orang tua dan orang-orang di sekitar juga, saya percaya ini juga mukjizat sih bisa saya berangkat, karena benar-benar 2 hari sebelumnya itu ditolak gitu kan. Jadi setelah itulah baru kalau teman-teman sudah mencoba rilis emosi, terus look for opportunities, setelah itulah baru mendapatkan kesuksesan gitu. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya tentang apa aja, tentang gimana sih, kemarin saya juga masih di Inggris ya, waktu Queen Elizabeth meninggal. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya gimana kondisi di sana, atau mau tanya soal Dubai Expo, atau soal yang lain-lain, juga boleh. Tentang yang di England juga boleh, atau yang lain, I'm very welcome. Nah, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan kepada moderator. Saya persilahkan. Oke, alhamdulillah, masya Allah atas sering sessionnya ya, banyak inspirasi dan motivasi yang kita dapat nih mulai dari Kak Hawa bisa pertukaran pelajar antar negara kayak seperti di Indo, Singapura dan Australia, terus jadi moderator Expo di Dubai bersama Kemenq. Lalu tadi juga Kak Hawa juga menceritakan dari salah satu dari 5 orang dari seluruh aplikan di seluruh dunia penerima beasiswa LSS Championship di University of Leeds di Inggris. Itu ibaratnya 5% dari 100% ya, perbuatan kesempatannya, kayak peluangnya gitu. Wah, mantap sekali ya. Dan tadi juga Hawa juga menceritakan bahwa kayak skill-skill apa sih yang perlu kita gunakan atau kita meraih untuk meraih itu ya, kayak tadi kayak basic teknologi, critical thinking dan lain-lain. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta yang ingin yang hadir pada Zoom ini bisa absen
pada room chat yang telah disediakan, pada link di room chat yang telah disediakan. Oke, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Baiklah, mungkin hadirin bisa saya persilahkan untuk bertanya, boleh dengan fitur raise hand atau open mic, atau bisa juga dengan di lewat kolom chat. Oke, dipersilahkan kepada teman-teman. Oke, udah ada yang raise hand. Ada Kak Febrian. Bangga, Kak. Oke, langsung aja kali ya, Rian. Oke. Sebelumnya mungkin ya pertanyaan saya Febrian. Sebelumnya ingin mengucapkan apresiasi terlebih dahulu ya pada Kak Hawa gitu atas pemaparannya yang ya ini sangat menginspirasi banget lah gitu. Apalagi kita di angkatan yang sekarang ya, mungkin nggak tahu ya kalau mungkin di universitas lain gitu, kita sudah masuk ke kurikulum merdeka ya gitu, di mana segala kesempatan itu mau yang magang mau yang action itu benar-benar difasilitasi gitu ya. Sebenarnya pertanyaan aku itu satu dan selalu aku tanyakan gitu, kalau misalkan aku menghadiri ke acara-acara gitu yang bahasanya inspiration lah bahasanya gitu, tadi kan itu udah banyak banget lah gitu dari CV Hawa tuh gitu, kayak wah ke Melanglang Buana gitu kan, udah gitu ditarik juga gitu menjadi kayak moderator di acara internasional dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dari Kak Hawa sendiri gitu, Kak Hawa ngerasa nggak sih aktivitas-aktivitas di luar akademik Hawa itu mengganggu atau enggak gitu dari akademiknya Kak Hawa sendiri gitu? Dan gimana gitu cara Kak Hawa itu memanage gitu agar hal-hal tersebut itu nggak malah jadi bumerang, malah bikin stres Kak Hawa gitu dalam melaksanakannya gitu. Itu sih mungkin pertanyaan aku Kak Hawa. Rian, semoga bisa ditangkap ya. Oke, terima kasih Kak Febrian. Sok bangga Kak dijawab. Ini pertanyaannya bagus banget nih ya sebelumnya Mas Febrian. Terima kasih udah menanyakan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk pertanyaan pertama tuh ya, apakah aktivitas-aktivitas saya itu mengganggu hal-hal akademik? Itu alhamdulillah tidak, karena kembali lagi kita tuh memang harus time management. Karena kemarin itu untuk magang sendiri ya, saya itu alhamdulillahnya kemarin itu udah ikut program konversi. Jadi saya magang, saya udah nggak masuk kampus lagi gitu enaknya. Tapi kalau magang sama sambilan kita belajar di kampus mungkin agak susah ya mengatur waktunya. Tapi kemarin tuh saya terpisah gitu. Untuk cara saya sendiri mengatur biar bisa teratur gitu, biar nggak stres adalah berusaha untuk enjoy gitu, berusaha untuk menikmatin setiap momen. Contohnya nih, untuk kerja di KNEKS sendiri kemarin magang itu kan udah sekelas kementerian ya, dan teman-teman bisa tahu di sini mungkin banyak yang udah tahu ya KNEKS karena ekonomi syariah benar-benar lembaga yang besar dan kerjaannya masya Allah benar-benar banyak ya kemarin. Tapi alhamdulillahnya karena kita mempunyai lingkungan yang suportif, para atasannya suportif, kita diajarkan gimana caranya untuk berproses gitu kan. Jadi walaupun istilahnya cukup susah di awal, tapi at the end mulai bisa berprogres gitu loh, mulai bisa menjalanin itu gitu. Terus sama satu lagi saya mau sedikit saran nih. Untuk sekarang ini alhamdulillah ya Masya Allah banyak banget program-program dari Kementerian Pendidikan Pak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar yang banyak banget, kayak ada ISMA dan lain-lain, dan itu benar-benar semuanya fully funded. Teman-teman mungkin udah bisa coba itu, karena saya sekarang udah nggak bisa lagi nyobain ya, karena saya kan udah lulus ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa coba. Dan satu lagi, kalau teman-teman ada yang, ini sedikit saran, karena dulu saya pernah nyoba ISMA, tapi kurang prepare, jadinya semuanya tidak berjalan dengan lancar. Mungkin kalau untuk teman-teman yang udah ada plan mau coba ISMA, itu mungkin bisa dicoba mulai sekarang ambil sertifikat bahasa Inggris. Terus untuk teman-teman yang mau magang, mungkin bisa coba ikut organisasi dulu di luar, karena itu mempengaruhi CV kita juga gitu. Itu sih Febrian, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup dulu deh, mungkin nanti kalau misalkan dari teman-teman yang lain udah cukup, nanti aku boleh nanya lagi deh kalau dikasih kesempatan sama Rian ya. Hehehe. Makasih Kak Hawa sebelumnya.
Iya, terima Oke, kasih, terima Fabian. kasih, terima kasih Kak Hawa yang sudah menjawab dan Kak Febrian atas pertanyaannya. Mungkin sebelum Kak Febrian nanya dulu nih, dan lagi kita ke pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat dari Aida Malia yang mohon izin bertanya Kak, gimana sih dulu waktu first time Kakak cari beasiswa yang sesuai dengan match dan sesuai dan match dengan bidang Kakak nih dan minatnya. Lalu bagaimana cara Kakak dapat restu dari orang tua untuk belajar di luar negeri Kak? Katanya. Terima kasih. Itu dari Aida Malia. Sok mengatakan dijawab, Pak. Oke, terima kasih Aida pertanyaannya. Iya, yang pertama itu memang saya tuh dari awal tuh nyoba beasiswanya ini, memang saya dari awal tuh udah ngincer Inggris. Gimana pun caranya saya pokoknya mau Inggris gitu. Kalau teman-teman ada yang nanya kenapa, karena dulu saya suka nonton Harry Potter gitu loh. Jadi saya pengen ke Inggris gitu ya. Jadi karena itu gimana pun caranya harus ke Inggris. Tapi tahun lalu saya sempat nyoba kalau nggak Inggris, mepet-mepetnya saya harus Eropa gitu. Karena saya masih mau vibes-nya itu vibes yang Eropa gitu, Europe gitu. Pokoknya harus ke situ dulu gitu. Nah, kemarin saya nyobanya memang di Belanda dan juga di Inggris. Alhamdulillah 4 universitas saya keterima 4-4-nya. Cuman saya memang memilih di Leeds gitu pada akhirnya. Nah, pertanyaan Aida gimana waktu itu saya bisa nge-matchin dengan bidang dan minat. Itu kita memang harus research sih, dan harus dari jauh-jauh hari kita udah mulai research. Saya sendiri persiapannya udah dari 1 tahun sebelumnya mulai cari tahu gitu kan, apa aja kira-kira modul yang mereka tawarkan, jurusan yang mereka tawarkan, terus kita cocokin sama modulnya kita. Terus di setiap website di luar negeri itu biasanya udah ada SKS-nya, udah ada apa aja mata kuliah yang akan disajikan. Itu juga kita bisa cocokkan gitu. Terus yang kedua adalah gimana cara dapat restu dari orang tua untuk belajar di luar negeri. Nah, ini memang agak tricky ya teman-teman, karena apalagi kita kalau misalnya mau jauh ke Eropa gitu ya, ke Amerika itu kan tidak bisa ditempuh dalam sekian jam, memang harus di atas 20 jam flight-nya gitu kan. Itu kalau saya sih tips dari saya, kita coba aja dulu, kita lulus aja dulu. Jangan sebelum lulus kita bilang ke orang tua. Kalau tips saya, kita bilang aja dulu. Kita bilang tunggu kita udah lulus. Karena kalau misalnya, kalau ini dari pemikiran saya ya, kalau misalnya kita tuh udah bilang ke orang tua, biasanya orang tua tuh kan susah melepaskan kita, apalagi kalau jauh gitu kan. Jadi agak susah, beberapa orang tua kan susah melepaskan kalau anaknya jauh gitu kan, agak susah gitu jalannya, bisa aja jadi harusnya kayak gini jadi agak naik turun gitu kan. Tapi kalau saya sendiri, saya menerapkan, saya apply dulu, saya urus sendiri, kalau udah lulus baru saya bilang orang tua. Nah, tips dari saya, dapetinlah beasiswa. Kenapa? Karena kalau kita udah lulus, apalagi kita dapat beasiswa, orang tua tuh susah bilang enggak gitu. Jangan bilang sebelum lulus gitu. Itu sih tips dari Hawa Aida. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Hawa atas jawabannya. Bagaimana mungkin terjawabkah Aida? Semoga terjawab ya. Oke, mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa raise hand ataupun open mic, atau bisa juga di dalam kolom chat seperti Kak Aida tadi. Oke, udah ada yang raise hand. Mungkin dari Kak Nuraini Hasibuan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semuanya. Ya, di sini bagi Kak Hawa ya, Hawarina, Kak, nama saya Nuraini Hasibuan. Saya ingin bertanya, di UK kemarin, Kak, bagaimana keadaan di UK setelah Queen itu meninggal? Apakah ada dampak yang kamu rasakan berkaitan dengan si Queen itu meninggal sewaktu kamu kuliah di sana, Kak? Terima kasih, Kak. Terima kasih sebelumnya Mbak Nuraini pertanyaannya. Oke, kemarin itu saat Queen meninggal sebenarnya nggak begitu banyak dampak ya yang terjadi. Cuman ada beberapa masyarakat yang cukup prihatin, tapi ada juga sebagian yang malah kurang prihatin, karena kan meninggalnya dari Queen ini sendiri itu menghabiskan banyak biaya ya teman-teman, banyak sekali hal-hal yang harus diganti. Mata uang dari mukanya Queen harus diganti jadi mukanya
King Charles, terus pagar-pagar semuanya harus diganti jadi King Charles. Sementara Inggris tuh kemarin lagi resesi, jadi beberapa masyarakat kemarin merasakan kekesalan gitu. Kenapa saat-saat seperti ini kita tidak bisa menghemat biaya gitu loh. Saat-saat seperti ini lagi resesi, tetap diadakan upacara yang lebih dari beberapa hari gitu. Jadi keadaannya cukup setengah-setengah, ada yang prihatin tapi ada juga yang kurang prihatin gitu. Kurang lebih seperti itu. Menarik jawabannya, Kak. Tapi Kak Rian, saya boleh bertanya lagi tidak, Kak Rian? Ada satu pertanyaan lagi. Boleh, Kak Rian? Boleh. Oke, boleh ya, Kak Hawa ya? Jadi pertanyaan saya, terima kasih ya, tadi Kak Hawa sangat termotivasi sekali ya untuk kami yang keinginannya nanti ke depannya untuk mencari beasiswa di luar negeri khususnya ya. Kemudian Kak, bagaimana cara versi Kakak agar kita itu memiliki work-life balance itu yang bagus gitu, ketika kita itu sambil pengalaman Kakak ini. Oke, boleh saya jawab, Mas Rian? Enggak, saya jawab. Work-life balance ini agak susah sih untuk menjawabnya, karena saya sendiri tuh masih naik turun gitu work-life balance-nya. Kadang tuh kalau misalnya udah nyampe ke sini, balik lagi ke Indonesia, saya tuh ngerasa saya nggak produktif karena saya screen time-nya langsung naik tuh, langsung banyak, karena kayak aduh bosen deh buka TikTok aja, buka Instagram aja gitu. Tapi sampai saat ini saya masih belajar kalau saya sendiri nerapin to-do list gitu loh, Kak Nuraini. Jadi saya bikin di buku saya hari ini saya mau ngerjain apa aja dan memang harus done hari ini. Jadi saya mulai menerapkan dan saya ngasih reward, self reward. Kalau misalnya ini nggak done, saya nggak bisa dapat makanan ini nih besok gitu. Kalau misalnya ini done, misalnya hari ini saya bisa belajar 4 jam, saya kasih self reward saya berupa misalnya beli sesuatu gitu. Karena percaya atau tidak, reward ini kadang adalah suatu hal yang bisa membuat kita itu jadi lebih semangat untuk mencapai suatu hal gitu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi Kak, tadi itu ada bahasa reward ya. Jadi itu reward itu dari kita dan untuk kita gitu ya. Iya. Dari kita dan untuk kita. Iya, jadi self berarti kita yang berarti dari kita untuk kita, berarti kita harus memotivasi diri kita sendiri ya gitu ya. Iya, betul. Jangan kita menunggu motivasi dari orang lain. Betul, ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Kak Hawa, sangat bagus sekali jawabannya. Kak Rian, terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih juga kepada Kak Hawa yang sudah menjawab dan Kak Nuraini atas pertanyaannya. Oke, mungkin dari peserta yang lainnya yang ingin bertanya, sok mangga silahkan raise hand ataupun bisa langsung open mic saja, atau bisa juga lewat via kolom chat. Oke, sudah ada raise hand. Wah, 2. Di sini Kak Haifa dulu yang pertama ya, Kak Melani ya. Oke, mungkin kalau udah Kak Haifa, dipersilahkan. Baik, Kak Rian atas kesempatannya. Mohon maaf, Kak, belum bisa on cam. Sebelumnya, perkenalkan saya Haifa dari Ekonomi Syariah Angkatan 56. Pertanyaan saya, ini kayak, kan Kakak sering keluar gitu ya, keluar negeri, ibaratnya safar lah gitu ya. Dan kondisinya mungkin belum tanpa pendamping lah gitu ini. Sebenarnya kalau dari orang tua atau dari diri Kakak sendiri deh gitu, itu merasakan enjoy-enjoy aja atau gimana gitu, Kak? Soalnya tuh kayak apa ya, saya berencana untuk S2 di luar negeri, tapi kayaknya kalau belum ada mahram tuh kayak kurang sreg gitu. Terima kasih, Kak. Oke, semoga Kak Hawa dijawab. Terima kasih Kak Haifa pertanyaannya. Iya, untuk sebenarnya kalau misalnya keluar, saya bisa bilang Inggris itu salah satu negara yang aman. Saya ini kan
Muslim dan saya juga pakai hijab ya. Saya ada merasa beberapa negara itu susah mencari makanan halal dan juga susah kita beberapa hal itu untuk kita yang memakai jilbab gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Inggris ini sangat welcome, sangat aman, tidak resis dan tidak susah mencari makanan halal. Wali kota London aja itu udah 2 kali periode terpilih, beliau Muslim Sadikan dari Pakistan gitu kan, orang Pakistan. Jadi kalau saya bilang saya rasa tidak susah untuk sendiri ke Inggris ya, kalau kasusnya ke Inggris itu tidak susah gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Haifa juga prefernya ada mahram juga mungkin boleh gitu. Tapi kan kalau Mbak Haifa S2 nih misalnya, kalau misalnya Mbak Haifa ambil LPDP, kalau tidak salah kalau S2 itu kita di covernya cuma sendiri ya. Kalau tidak salah orang tua, kalau tidak salah pasangan kita tidak di cover kecuali S3 ya kalau tidak salah. Jadi dikembalikan ke concernnya Mbak Haifa. Sejauh ini Mbak Haifa, saya tuh kemarin pas di UK, saya tuh 1 bulan saya nggak ada mata kuliah, 1 bulan tuh saya solo traveling, keliling UK dari Manchester, Oxford, Cambridge, ke Scotland, itu saya semuanya sendiri, solo traveling. Awalnya saya tuh orangnya nggak bisa apa-apa sendiri, saya tuh awalnya tuh kayak anak yang jangankan itu deh, masak aja tuh susah gitu sendiri, tapi tiba-tiba saya harus ke Inggris dan menjalankan semuanya itu sendiri, nyuci baju sendiri, yang lain sendiri, bahkan untuk nyewa Uber aja, nyewa Grab aja, saya ngerasa itu mahal gitu loh, karena kita kalau misalnya istilahnya ke tempat yang dekat naik Uber aja tuh harganya itu paling murah udah 150.000 gitu kan, jadi kan sayang gitu, jadi kemana-mana 40 menit juga saya pasti jalan, nggak mau naik Uber gitu, karena mahalnya itu kan, kita mahasiswa harus hemat dong ya. Dan saya ngerasa aman-aman aja, saya juga selama di Inggris sering pulang malam, alhamdulillah aman-aman aja, asalkan saya nggak tahu ya, itu adalah privilege kita dari menggunakan hijab deh kayaknya, soalnya saya ada dengar beberapa teman saya orang Indonesia juga ada yang pernah diganggu katanya, tapi saya setelah hampir 4 bulan di Inggris, alhamdulillah nggak pernah ada yang nyamperin, yang ganggu, nggak ada sama sekali. Saya juga ngerasa itu privilege kita memakai hijab gitu, secara tidak langsung kita kayak dilindungin, kayak orang itu kepilih gitu loh yang mau deket-deket sama kita secara tidak langsung gitu. Baik, terima kasih banyak jawabannya Kak Hawa. Makasih banyak. Makasih Kak. Terima kasih, Haifa. Oke, terima kasih Kak Eva atas pertanyaannya. Mungkin tadi Kak Melani juga ingin bertanya. Ya, makasih Rian. Sebelumnya, makasih juga kepada Kak Hawa atas sharingnya tadi. Mungkin aku mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, kalau misalnya nih Kak, kita kan kemarin tuh, misalnya di semester-semester awal tuh belum ada keinginan untuk magang gitu. Terus baru adanya tuh di semester akhir, di mana di semester akhir tuh kita harus fokus kepada skripsi. Nah, kalau misalnya menurut Kakak, kalau emang kita pengen ada pengalaman magang gitu ya, lebih baik kita mencoba dulu atau ya udah emang udah terlambat gitu. Jadi beresin aja skripsinya biar lulusnya tepat waktu. Nah, itu better yang mana? Terus yang kedua, mungkin kalau tadi kan Kakak bilang ya kalau misalnya kita mau mengambil kayak misalnya join organisasi atau misalnya ngambil banyak kegiatan itu kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Nah, gimana kalau misalnya gimana Kakak selain manajemen waktu bisa memanajemen stresnya juga gitu, karena menurut aku tuh yang lebih susah tuh memanajemen stres itu gitu. Kadang kalau misalnya kita udah ngambil banyak tanggung jawab tapi kita burn out, itu kan justru nggak ada yang beres gitu. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih yang Kakak lakuin dalam memanajemen stres di tengah banyaknya aktivitas yang diambil? Gitu aja, makasih. Kasih. Oke, pertanyaan bagus banget nih, Melani. Oke, yang pertama tuh Hawa mau nanya dulu deh, Melani ini semester berapa kalau boleh tahu? Aku sekarang semester 7, Kak. Udah dapat judul skripsi belum kira-kira? Udah ganti berkali-kali dan alhamdulillah kayaknya nggak ganti lagi deh. Okay. Sebenarnya kalau misalnya kita tuh magang di semester akhir, sebenarnya ada nilai plusnya loh. Kita tuh bisa memasukkan permasalahan di perusahaan itu menjadi judul skripsi kita. Itu tuh sebenarnya nilai plusnya gitu. Dan lebih mudah biasanya di ACC sama dosen. Karena kan tidak general gitu istilahnya ya. Karena kita memang udah terjun langsung nih di perusahaan gitu. Di perusahaan itu. Jadi kalau saran saya, coba aja magang. Karena itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat bisa menaikkan CV kamu nanti di masa depan kalau misalnya kamu udah
lulus gitu. Magang tuh sangat penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, koneksi. Kalau kamu magang, kamu nanti bakalan dapat koneksi, dan kalau mereka merasa kinerja kamu bagus, nanti pasti kamu setelah lulus itu dipanggil sama mereka. Jadi kamu nggak perlu wawancara dan lain-lain, langsung dipanggil sama mereka. Udah kerja di sini aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, magang dan kuliah itu kita tuh beda gitu sistemnya. Jadi kalau kita secara tidak langsung selama kita magang, kita tuh dapat banyak hard dan soft skill yang kita asah gitu loh. Jadi saya saranin magang sih. Kalau ada waktu magang, coba aja. Kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu, ada rezeki. Insya Allah kalau misalnya Melani bersungguh-sungguh, pasti Allah bakalan ngasih ada jalan ya buat Kak Melani. Insya Allah pasti bisa magang. Jadi coba aja, apalagi sekarang banyak banget magang-magang. Mungkin kalau Kak Melani sekarang lagi skripsian, nggak mau terlalu burn out, bisa cari magang yang online. Kayak kemarin saya ke NKS itu kan lagi masa COVID, 3 bulan itu saya online, selebihnya baru di Jakarta. Jadi mungkin bisa dicari yang sistemnya online dan lain-lain. Dan sekarang magang kalau di kampus Merdeka ya, itu lebih, saya ngerasa lebih mudah sih sistemnya. Kita juga ada dikasih salary, dikasih uang saku selama kita magang, jadi lumayan lah, cukup lumayan. Terus yang kedua, pertanyaan biar nggak burn out, biar ngehandle stres itu gimana? Saya sih yang pertama self reward. Tapi self rewardnya ini beda-beda ya. Mungkin kalau ada yang suka nonton film Korea, bisa ke Korea misalnya nih. Aduh, Kak Melani udah ngerjain sampai bab 2 nih, hari ini udah selesai tuh landasan teorinya. Ya udah, jangan dipaksa lagi untuk ngerjain sampai bab 3. Coba nonton TV yang kakak suka, nonton film yang kakak suka, atau makanan, lari ke makanan gitu. Nah, setelah self reward ya harus benar-benar time management sih, kayak kita bikin to-do list. Tapi menurut saya yang paling berarti itu adalah self reward ya, karena kalau kita kayak ngerjain terus, benar-benar bisa burn out. Dan kalau kita udah burn out, itu kita pasti nggak mau ngerjain sama sekali, udah sama sekali males. Jadi lebih bagus kayak jangan langsung kayak hari ini nih, misalnya Kak Melani mau belajar, jangan langsung 5 jam, pelan-pelan aja dulu. Hari ini gimana pun caranya belajar skripsi 30 menit, besok 40 menit, besoknya lagi 50 menit. Dan setiap kakak udah berhasil itu, kakak kasih self reward, buka TikTok atau yang lain-lain gitu. Sama satu lagi, ada namanya teknik Podomoro. Itu bisa dicoba, teknik Podomoro di YouTube. Itu kita sistemnya 30 menit belajar, 5 menit istirahat atau gimana, saya lupa, pokoknya kita tuh dikasih timer gitu. Jadi kita buka aja di YouTube Podomoro, kita letakin di laptop kita, ya udah kita sambil belajar. Sama yang ketiga satu lagi, saya nggak tahu ya ini ada secara ilmiahnya atau gimana, tapi saya ngerasa kalau saya belajar dengerin musik klasikal, itu rasanya pikiran kita lebih encer gitu. Jadi saya selalu kalau belajar tuh playlistnya klasik musikal, Mozart atau yang lain-lain kayak gitu. Oke, makasih Kak Hawa atas jawabannya. Terima kasih Kak Melani, semangat ya. Insya Allah bisa kok magang. Oke, terima kasih Kak Melani atas pertanyaannya. Mungkin kepada peserta lainnya yang ingin bertanya, silakan raise hand atau open mic dan melalui chat room. Sebelumnya saya ingin mereminder kembali kepada para peserta yang hadir pada Zoom ini bisa presensi di link yang telah disediakan pada kolom chat. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya pada Kak Hawa. Apa sudah cukup? Mungkin kalau memang sudah cukup, kita akan beranjak ke sesi selanjutnya. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu mungkin ada sedikit kan Kak Hawa dari kami Departemen Ilmu Syariah untuk Kak Hawa, ini sertifikat materi kan. Mungkin untuk operator bisa di-share screen. Oke, semoga Kak Hawa berkenan untuk menerima sertifikat ini dari kami sebagai tanda apresiasi dan juga rasa terima kasih kami kepada Kak Hawa yang telah bersedia berkenan menjadi pemateri dalam Karesek kali ini.
Iya, makasih sebelumnya Mas Rian dan tim-tim IPB. Saya senang sekali ya, saya berkesempatan diundang menjadi pembicara di IPB, salah satu universitas ternama, dan saya berharap buat teman-teman yang hadir tetap semangat, karena menurut saya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau teman-teman tadi udah dengar cerita saya yang 2 hari aja visa saya ditolak, itu udah mustahil banget ya. Wallahu alam, tapi kalau kita mau separah apapun kita jatuh, insya Allah tuh nggak tidur, pasti at the end kita bakalan make it gitu, walaupun kita jatuh-jatuh terus gitu. Dan saya juga ada sedikit pesan untuk teman-teman, kalau mana tahu di sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi lebih lanjut tentang program atau tentang yang lain, mau berdiskusi sama saya boleh, nanti boleh reach out di Instagram saya langsung, saya very welcome ya untuk berdiskusi sama teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Kak Hawa atas apresiasinya. Oke, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan dokumentasi. Oke, diharapkan kepada seluruh hadirin semua yang tidak memiliki kendala bisa menyalakan kamera dan memberikan pose terbaiknya nih untuk sesi foto bersama. Oke, kita tunggu sampai 17.06.07. Oke. Sekali lagi mungkin kepada hadirin bisa menyalakan kamera dan kita akan berfoto bersama. Oke, mungkin sekali lagi buat teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam, kita foto bersama Kak Hawa. Oke, kita langsung saja. Mungkin aba-aba dari saya, ada moderator yang akan screenshot. Oke, dimulai 1, 2, 3. Sekali lagi, di slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang setelah on cam untuk dokumentasi kita. Oke, tak terasa kita sudah di akhir acara. Mungkin ke sesi selanjutnya kita akan menutup kegiatan ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Kak Hawa dan hadirin semuanya, kepada hadirin semua dan juga panitia, dan sampai jumpa di kajian dengan seputar ekonomi syariah selanjutnya. Saya Rian Lukita sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih Rian, Kak Hawa. Teman-teman. Terima kasih.